Perkenalkan, saya Istiqomah, guru pendidikan agama Islam SD Muhammadiyah 1 Sine, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 di LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Januari 2028, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran rutin pada kelas 5A SD Muhammadiyah 1 Sine, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, dengan tema Ketika Kehidupan Telah Berhenti. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita belajar lagi dengan Bu Isti dalam pembelajaran apa? Pendidikan agama Islam. Selanjutnya, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Silakan berdoa. Doa mulai. Berdoanya kok tidak bersemangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, karena nanti kita belajarnya temanya Ketika Kehidupan Telah Berhenti, kita merajaannya surat Al-Qari'ah. Masih ingat? Masih hafal? Masih. 1, 2, 3.
kita sesuaikan dengan tema pelajaran kita hari ini, Al-Qari'ah, dan tema kita itu sangat berkaitan. Oke, sebelum mulai pembelajarannya, Bu Guru absen terlebih dahulu. Semuanya masuk? Alhamdulillah. Coba Abdullah Al-Hasan masuk? Hadir. Almaira Yamila Sita? Hadir. Andika Bagas? Hadir. Anggun Hasanti? Hadir. Akila Syua? Darel? Zakira? Faradia? Jihanara? Hadir. Kaila Ajeng? Kiandra? Lutfi Aska? Hadir. Dava? Mirza Rafi? Hadir. Media? Nadif? Hadir. Naili Zaka? Khairan? Hadir. Rafif Maulana? Salsabila Belva? Hadir. Alhamdulillah semuanya masuk. Nah, setelah liburan kita masih diberikan kesehatan bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajarannya, sebagai wujud nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan satu lagu nasional dulu. Mau menyanyikan lagu apa? Oke, satu nusa satu bangsa. Silakan pimpin ketua kelasnya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, masih ingat nggak kita kemarin belajar tentang apa? Asmaul Husna. Bagus, masih ingat apa itu Asmaul Husna? Nama-nama yang baik bagi Allah. Jumlahnya ada berapa? 99. Nah, di semester 2 di pertemuan kita kali ini kita akan belajar ketika kehidupan telah berhenti. Kira-kira dengan kata seperti itu, ketika kehidupan telah berhenti, apa yang kalian bayangkan? Kiamat. Bagus, jawabannya kiamat. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran tersebut, kita hari ini akan belajar meyakini adanya hari kiamat. Yakin nggak sama hari kiamat? Yakin. Nah, yakin. Bagus. Yang kedua, kita akan belajar tentang menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk keimanan kita kepada hari akhir dengan benar. Yang ketiga, kita akan belajar menjelaskan makna iman kepada hari akhir. Dan yang keempat, kita akan belajar menyebutkan jenis dan tanda-tanda hari akhir. Kira-kira dari sini bisa nggak kalian membayangkan? Oh, berarti kita belajar seperti ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, ada yang masih ingat apa itu rukun iman? Ada yang tahu rukun iman? Rukun iman. Jumlahnya rukun iman ada berapa? 6. Masih hafal? Masih. Bagaimana bunyi rukun iman? 1. 2. Malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, yang akan kita pelajari, kita akan belajar rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir, hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat itu sebenarnya sama saja.
ya, sama saja, hanya beda bahasa saja. Kemudian hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Semua alam semesta, bumi, planet-planet, semuanya itu akan hancur. Orang-orang yang pintar yang sudah membuat katanya tabung rumah kapsul yang bisa melayang-layang di air, melayang-layang di udara, nantinya semuanya juga akan hancur. Tidak ada yang hidup sama sekali, tidak ada satupun. Saat peristiwa hari kiamat, tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang selamat. Walaupun itu yang pintar, yang kaya, sekecil semut, sekecil kutu, yang tidak kita bisa lihat, yang tidak bisa kita lihat itu juga akan mati, juga akan hancur. Gunung-gunung yang menjulang tinggi juga akan hancur, semuanya mati. Sampai di sini mengerti? Bisa membayangkan hari kiamat? Oke, selanjutnya. Tadi kenapa kita memurajaahnya surat Al-Qari'ah? Ada yang tahu? Hari kiamat yaitu apa? Nanti manusia itu akan diterbangkan seperti laron. Pernah lihat laron? Pernah lihat laron? Laron sekecil apa? Kecil sekali? Bayangkan kita manusia yang sebesar ini, setinggi ini, akan diterbangkan seperti laron. Dan jumlahnya manusia lebih banyak sekali, ya, nanti akan saling bertabrakan. Manusia akan berterbangan seperti laron. Dan juga nanti gunung-gunung, kamu pernah lihat gunung? Pernah pergi ke gunung? Gunung besar atau kecil? Besar. Nah, gunung-gunung itu akan dihamburkan seperti bulu-bulu. Pernah melihat bulu yang terbang? Bayangkan saja, manusia yang kecil berterbangan, kemudian bertemu dengan bulu-bulu, tapi bulunya itu gunung. Kira-kira akan bertabrakan apa tidak? Iya. Nah, bayangkan sendiri akan seperti apa nanti kita bentuknya ketika bertabrakan. Oke, selanjutnya. Nah, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu adalah rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir. Nah, iman itu artinya percaya. Diyakini di dalam hati, yakin, percaya. Kita percaya bahwa akan adanya hari akhir. Iman kepada hari akhir artinya kita percaya akan datangnya hari akhir. Orang yang percaya kepada hari akhir pasti akan senantiasa menjaga ibadahnya. Ibadahnya dijaga. Karena apa? Kita tidak tahu kapan kiamat itu akan datang. Perilakunya dijaga, amalannya dijaga. Agar apa? Agar selalu terhindar dari hal-hal yang buruk. Oke. Selanjutnya, kenapa harus menjaga perilakunya, menjaga ibadahnya, menjaga amalnya? Karena apa? Kita tidak tahu kapan kiamat itu akan datang. Kita sudah siap atau belum? Beda dengan satu pacaran, siap, kita harus siap. Tapi nek moro-moro kiamat datang pas kamu sedang bermain game, pas kamu sedang bermain dalaman dengan teman-temanmu, ternyata kamu belum sholat, ternyata kamu setiap hari tidak mau mengaji, ternyata setiap hari kamu tidak mau berbuat baik. Apa bekal kita nanti? Karena apa, Bu? Lah bekalku uang saku. Nah, beda. Bekalnya kita ketika menghadapi hari kiamat, bekalnya adalah amal perbuatan kita sendiri. Jadi kita harus siap setiap saat. Ibadah kita, perilaku kita, dan juga amal perbuatan kita. Selanjutnya kita akan belajar jenis dan tanda-tanda hari akhir. Hari akhir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Loh, kok dua Bu ya? Kiamat sugro. Nah, kita belajar kiamat
sugro sekarang. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil. Tandanya yang sering kita temui, tanda-tanda dari hari kiamat kecil yaitu yang menunjukkan bahwa hari kiamat itu sudah dekat, tetapi tidak dekat sekali. Orang yang meninggal itu berarti dia sudah mengalami kiamat kecil karena dia tidak bisa beribadah lagi. Tanda-tandanya apa? Diutus dan wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin dan percaya Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Tapi Nabi Muhammad juga sudah wafat. Itu tanda yang pertama. Kita yakin adanya Muhammad dan Nabi Muhammad itu juga sudah wafat. Selanjutnya, terbelahnya bulan pada masa penyebaran Islam. Ada yang tahu bulan bisa terbelah? Tidak ada yang tahu. Nah, kenapa bulan bisa terbelah? Nah, bulan bisa terbelah karena mukjizatnya Nabi Muhammad. Sudah pernah terbelahkah bulan? Sudah. Bulan sudah pernah terbelah pada saat Nabi Muhammad disuruh menunjukkan mukjizatnya sama Allah, ditunjukkan yaitu bulan yang terbelah. Selanjutnya, dicabutnya nikmat waktu. Loh, kok waktunya dicabut, Bu? Bukan berarti waktunya dicabut, tapi waktunya berjalan begitu cepat. Loh, tiba-tiba kok sudah selesai, loh, tiba-tiba kok sudah habis waktunya, loh, tiba-tiba kok meninggal, padahal kemarin ketemu. Nah, itu namanya nikmat waktunya dicabut. Karena apa? Waktu berjalan begitu cepat. Selanjutnya, banyaknya kaum wanita dan sedikitnya kaum pria. Di kelas kalian ini alhamdulillah sama, cewek dan cowoknya sama. Tetapi kamu lihat kelas-kelasmu yang lain misalnya, banyak cewek apa cowoknya? Ceweknya. Itu adalah salah satu tandanya bahwa apa, hari kiamat sudah dekat. Tanda-tanda kiamat kecil. Selanjutnya, banyaknya terjadinya pembunuhan massal. Loh, dibunuh bukan berarti dibunuh karena kekejaman, tapi dibunuh mungkin karena apa? Bencana alam. Mungkin bisa karena peperangan. Itu artinya pembunuhan massal yang membunuh Allah sendiri. Selanjutnya, kehancuran nilai moral. Sekarang mohon maaf, moral kaitannya dengan sifat malu. Sekarang banyak orang yang tidak tahu malu, berarti moralnya sudah hancur. Selanjutnya, perzinahan dilakukan secara bebas dan terbuka. Ini kalian sebagai siswa di Muhammadiyah hati-hati. Berteman dengan siapa saja boleh, tetapi perzinahan dijaga. Jangan sampai terjadi perzinahan. Apalagi yang mohon maaf, pacaran itu salah satu juga bentuk perzinahan. Di depan umum, pegangan tangan dan sebagainya. Selanjutnya, pengingkaran terhadap agama. Pengingkaran terhadap agama maksudnya bagaimana? Contohnya penistaan terhadap Al-Quran, dan sebagainya, banyak sekali. Terus selanjutnya, kehancuran tatanan masyarakat, dominan fitnah. Fitnah itu apa? Penipuan. Banyak sekali sekarang ya, masyarakatnya hancur sudah tatanannya. Yang terutama dalam hal kejujuran. Tidak ada orang yang jujur. Selanjutnya, disia-siakannya amanat atau urusan ditangani orang yang bukan ahlinya. Ayo pintar, padahal mohon maaf itu bukan ahlinya. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah. Oke, selanjutnya kita belajar kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta dan semua makhluk hidup akan mati. Alam semesta, bumi dan teman-teman planetnya nanti akan hancur. Tidak ada satupun yang bisa bentuknya seperti apa. Makhluk hidup semuanya akan mati. Kapan itu akan terlaksana? Nah, terlaksana diawali dengan malaikat Israfil yang meniup sangkakalanya yang pertama. Malaikat yang belum
melaksanakan tugas yaitu malaikat Israfil. Karena apa? Belum tahu kapan kiamat akan datang. Semua makhluk ciptaan Allah termasuk jin, manusia, makhluk hidup itu lah mati, apalagi jin, setan, semuanya akan mati. Makhluk-makhluk yang tak kasat mata juga akan mati. Selanjutnya, kapan kiamat itu akan terjadi? Nah, tidak ada satupun yang tahu termasuk malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Oke, selanjutnya tanda-tanda kiamat kubra atau kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kubra atau kiamat besar. Yang pertama, munculnya asap di timur dan di barat. Asap itu maksudnya apa? Asap yang berasal dari asap peperangan. Peperangan sekarang di mana? Yang kedua, munculnya Dajjal. Dajjal itu seperti apa? Gambaran Dajjal seperti apa tidak ada satu orang pun yang tahu juga. Kemudian nanti munculnya binatang melata di bumi atau Dabbatul Ard. Nah, itu seperti apa Dabbatul Ard? Kita juga tidak tahu gambarannya. Yang kita tahu gambarannya yang melata, binatang melata, ular dan teman-temannya. Kemudian turunnya Nabi Isa. Loh, kok Nabi Isa turun punah? Ceritanya dahulu Nabi Isa itu bukan meninggal, tapi ketika Nabi Isa akan disalib diserupakan wajahnya. Nabi Isa diangkat oleh Allah kembali ke langit, dan ketika kiamat kubra, kiamat besar nanti, Nabi Isa akan diturunkan ke bumi lagi. Selanjutnya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu bentuknya seperti apa juga kita tidak tahu lagi. Yang kita tahu, yang kita pahami, yang bisa kita lihat, itu yang pertama terbitnya matahari dari barat. Padahal setiap hari kita melihatnya matahari terbit dari timur. Terus selanjutnya nanti ada gerhana di timur, ada gerhana di barat, ada gerhana di Jazirah Arab. Nah, ini akan kelihatan. Selanjutnya keluarnya api dari kota Yaman yang menghalau manusia ke tempat pengirimnya. Jadi ada semacam api, ibarat kamu suruh baris ke lapangan, keburunya yang menghalau. Ini api dari kota Yaman. Dari sini paham? Dari sini mengerti? Sudah mengerti? Oke, sekarang buka HP-nya, Bu Guru punya soal. Dari materi yang sudah dijelaskan Bu Guru tadi, Bu Guru kasih soal di link kuisis yang sudah Bu Guru kirimkan di grup kalian. Silakan dibuka. Bisa membuka? Bisa? Silakan dibuka link grupnya. Ada? Ya, silakan. Sudah bisa masuk? Sudah selesai? Sudah, oke. Sudah. Bagus, nanti Bu Guru cek hasilnya dari komputer. Nah, sekarang tugas selanjutnya, Bu Guru di sini punya kertas. Tugas kalian nanti menyusun dari hal yang sudah kita pelajari tadi. Susunlah jenis dan tanda-tanda hari akhir pada kertas yang sudah disediakan dan presentasikan hasilnya di depan kelas. Jadi ada kertasnya, Bu Guru bagikan per kelompok. Kelompoknya sudah Bu Guru bagi tadi ya. Sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan bisa mulai dikerjakan. Silakan mulai dikerjakan. Berbalik ke dengan teman kelompoknya. Bukan, silakan sesuaikan dengan apa yang sudah kalian pahami tadi. Dicari dulu pengertiannya hari akhir.
Ya, dikasih tanda-tandanya seperti apa yang tadi Guru jelaskan. Yang satunya menyusul. Nanti yang satunya mencari, yang satunya tinggal menyusul. Sudah selesai, yang sudah selesai. Yang sudah selesai presentasi duluan ke depan. Sudah? Ya, berapa? Sudah selesai kelompoknya? Ke depan sini presentasikan. Depan sini. Teman kalian sudah selesai sambil menyelesaikan lainnya. Ada yang teman kalian presentasi di atas. Ada yang memegang, ada yang membantu. Ayo, duluan sini. Bentar. Siapa yang ngomong? Siapa yang presentasi? Pak, ayo. Agak geser ke sini, nggak kelihatan nanti. Nah, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kehidupan telah berhenti, hari akhir dibedakan menjadi dua, jenis dan tanda-tanda hari akhir. Kiamat sujud atau kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat sujud. Mulainya bulan pada masa penyebaran Islam. Diutus dan bapaknya Nabi Muhammad SAW. Disia-siakannya amanat atau urusan ditangani oleh orang. Kiamat kumpul atau kiamat besar. Banyaknya terjadi pembunuhan massal atau hal-hal dijatuhnya umat Babylon. Waktu terasa berlalu begitu cepat. Kehancuran nilai moral. Banyaknya kaum wanita dan sedikitnya kaum pria. Perzinahan dilakukan secara bebas dan terbuka. Kehancuran tatanan masyarakat atau dunia fitnah. Pengingkaran terhadap agama. Hari akhir adalah peristiwa banyaknya manusia secara zina. Hari akhir atau biasa disebut juga dengan hari kiamat. Betul semuanya? Oke, berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya. Kelompoknya Zakira sudah selesai. Oke, sudah, silakan maju ke depan. Ya. Selesai kan? Maju.
Ya. Yang nanti ada geser ke tengah nggak kelihatan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan tentang tiga kehidupan telah berhenti, hari akhir dan kiamat kecil. Hari akhir dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil, kiamat kubro atau kiamat besar. Tanda-tanda kiamat sugro adalah kehancuran nilai moral, diutus atas wafatnya Nabi Muhammad SAW, disia-siakan amalan atau urusan ditangani oleh orang. Tanda-tanda kiamat hari akhir atau kiamat besar: perzinaan dilakukan secara bebas dan terbuka, pengingkaran terhadap agama, kehancuran tatanan masyarakat atau dominan Islam, yang sebenarnya menambah masa negara Islam, banyaknya kaum wanita dan sedikitnya kaum pria, dicabutnya nikmat waktu terasa berlalu begitu cepat, banyaknya terjadi pembunuhan massal al-Harab. Sekian, terima kasih dalam pembahasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok berikutnya. Selanjutnya ini sudah selesai. Lagi, yuk kelompoknya aja terakhir. Satu lagi silakan ditembak, maju setelah itu. Ya, cepetan Mas. Yang belum, dua kelompok lagi yang belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan telah berhenti. Hari akhir atau biasa disebut dengan hari kiamat. Hari akhir adalah peristiwa dunia akan mengikat biasa isinya. Hari akhir juga akan menjadi dua, yang kedua atau kiamat kecil, yang ketiga besar. Ini semua adalah hari akhir dan yang berguna menjadi umat. Lalu dan tantangan masyarakat atau pemilihan hidup presiden dalam dilakukan secara bebas dan nikmat waktu dalam terlalu cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya aja. Selanjutnya sudah selesai semua? Belum. Oke, yang belum sambil diselesaikan. Oke. Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, adakah yang pengen bertanya? Kok tidak? Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Sudah mengerti semuanya? Sudah. Oke. Dari apa yang kita pelajari hari ini, karena kita belajarnya hari kiamat, ketika kehidupan telah berhenti, secara tidak langsung kita bisa mengambil pelajaran. Pelajarannya apa? Yang pertama, kita harus meyakini, mempercayai akan adanya hari akhir, akan adanya hari kiamat.
adanya hari akhir membuat kita lebih bersemangat lagi, lebih giat lagi dalam beribadah, lebih baik lagi dalam berbuat, lebih banyak lagi dalam beramal. Sebagai apa? Bekal kita untuk kehidupan kita selanjutnya. Karena apa? Tidak ada yang bisa menolong kehidupan kita selanjutnya selain ibadah kita, selain amal perbuatan kita. Tidak orang tua, tidak saudara, tidak adik kakak, tapi hanya amal perbuatan kita. Sampai di sini sudah paham? Sampai di sini sudah paham? Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Silakan diberesi bukunya. Ini sudah dikumpulkan, kita tempel nanti di dinding kelas kalian. Siap, silakan dipimpin ketua kelasnya untuk berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap semangat beribadah, tetap semangat berbuat baik. Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.